Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, beliau baru sempat membuat video. Kita lanjutkan berkaitan dengan materi minggu lalu yang Bu Yulia tidak memberikan materi. Insya Allah untuk hari Jumat ini akan saya berikan pertemuan minggu kemarin dan hari ini. Untuk minggu ini kita akan yang minggu lalu ya, mengganti minggu lalu belajar tentang materi. Nah, yang untuk minggu ini kita akan membahas tentang energi. Yang pertama, materi. Nah, dari materi ini mungkin teman-teman bertanya, materi itu apakah ada hubungannya dengan uang, dengan harta? Bukan ya. Dalam ilmu alamiah dasar, sebuah materi itu adalah segala sesuatu ya, baik itu benda cair, padat, gas ya, dimana dia memiliki massa dan menempati ruang. Jadi nanti materi wujudnya ada 3, padat, cair, gas. Nah, sekarang ada lagi yang keempat, namanya sol gel ya. Jadi perkembangan saat ini sudah tidak padat, cair, gas, tapi ada lagi gitu ya. Sama seperti yang dulu saya ceritakan tentang teknologi nano gitu ya, tapi ukuran nano ini, partikel dari nano ini masih belum masuk ke dalam materi karena masih belum ditetapkan gitu ya, penetapannya dia menjadi sebuah wujud seperti apa. Nah, di sini ada contohnya ya, kayak emas, tembaga, besi, garam, itu kan contoh dari zat padat ya, atau salah satu contoh dari materi dengan wujud padat. Kemudian air, kemudian ada sirup, kemudian ada apa lagi ya, yang intinya cair ya, itu adalah perwujudan dari materi berbentuk cair dan udara. Nah, contoh yang kita kenal itu tadi, kita akan pelajari di sini bagaimana sifat-sifat materinya, kemudian dia memiliki keunikan seperti apa, kemudian ketika kita mix antara materi itu, kita lakukan perubahan wujudnya, apa yang terjadi begitu ya. Dan ini nanti setelah kita belajar dari materi ke perubahan wujud dari materi, itu akan ada hubungannya dengan energi, karena di prosesnya perubahan wujud materi terdapat energi yang muncul di sana. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu berkaitan dengan sifat-sifat dari materi. Setiap materi itu memiliki sifat yang khas gitu ya. Contoh kayak gula gitu kan. Gula dilarutkan ke dalam air, rasanya masih ada air dan ada gulanya, tapi dominannya kalau kita rasakan dari lidah itu terasa dari gulanya, seperti itu. Nah, terlalu bagaimana keunikan dari materi ini bisa kita bedakan gitu ya. Nanti di sini ada 2 macam, yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Dari intensif itu adalah sifat yang dimiliki oleh materi itu sendiri. Dia punya ciri khasnya apa, baik itu berupa bentuk maupun ukuran zatnya. Mungkin kalau teman-teman melihat bentuknya itu seperti apa sih sebuah partikel air gitu ya. Kita ngomongnya partikel loh ya, bukan satu gayung air gitu, bukan. Kalau kita ambil partikelnya air, bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, itu sekarang sudah ada ya alatnya, namanya SEM atau apa lagi ya, TEM ya, SEM itu intinya ultra apa ya, jadi dia itu menggunakan teknologi dari elektromagnetik untuk melihat ukuran dan bentuk dari suatu zat. Nah, kalau ekstensif sifatnya tidak khas atau dari zat, bergantung dari ukuran dan bentuk zat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari sifat materinya terbagi menjadi 2, sifat kimia dan sifat fisika. Kalau kimia itu dia memiliki kualitas yang khas yang menyebabkan benda itu berubah baik sendiri, berinteraksi dengan yang lain, dan berubah membentuk zat lain. Jadi kalau sifat kimia, contohnya misal begini, air dan gula gitu ya. Air dan gula kalau kita panaskan lama-kelamaan, dia akan membentuk sebuah senyawa baru yang namanya kristal gitu ya, atau kita sebut dengan karamel, seperti itu. Nah, dari sifat inilah
yang berubah dari karakterisasi dari dia sendiri itu disebut dengan sifat kimia. Tapi kalau sifat fisika itu adalah karakterisasi suatu zat yang membedakan dari zat yang lain, tapi dilihat dari fisiknya, bukan dari dalamnya dia gitu ya. Kadang kalau kita melihat air, air partikelnya itu tersusun atas dua atom H dan satu atom oksigen gitu kan. Itu kalau kita lihat di dalam partikel airnya. Tapi kalau sifat fisika itu dilihat dari penampilan luarnya. Contoh, titik didihnya seberapa besar, rapatan antar air seberapa, kemudian viskositas atau kekentalannya dia seberapa, warnanya air itu apa, ada kilap-kilapannya enggak. Jadi yang kita lihat itu apa yang terlihat kasat mata oleh mata kita ya, dan itu tidak ada hubungannya dengan karakterisasi di dirinya suatu zat, itu namanya sifat fisika. Nah, dari adanya dua sifat ini muncullah sebuah yang namanya perubahan materi gitu ya. Perubahan ini juga terdiri atas perubahan kimia, perubahan fisika. Nah, perubahan itu apa bedanya dengan sifat kimia, sifat fisika? Kalau di perubahan materi ini ada perubahan dari zat awal menjadi zat baru gitu kan, namanya juga perubahan. Nah, kalau perubahan kimia secara garis besar itu yang berubah adalah komponen dari partikelnya ya, di dalam partikel sebuah air misal, itu yang berubah apanya. Contoh misal di sini ada besi yang berkarat. Secara gamblangnya bisa nggak sih kita kembalikan besi yang berkarat itu tadi menjadi sebuah besi yang utuh yang bagus gitu kan. Nah, mungkin kalau kita lakukan secara proses alam itu tidak bisa, tapi mungkin dengan proses penyepuhan, dengan proses pemanasan kembali, filtrasi kembali, itu sepertinya bisa. Intinya yang ada karat dan bakar-bakar itu identik dengan perubahan kimia. Nah, nanti penjelasannya bisa dibaca sendiri ya, beliau menyampaikan secara garis besarnya saja. Nah, untuk perubahan fisika, yaitu perubahan yang tidak mengakibatkan adanya perubahan zat baru. Jadi kalau tadi di perubahan kimia, contohnya kita masak bubur gitu ya, itu kan proses pemanasan. Terus kita mendidihkan kita apalagi ya yang susah kembali lagi ke bentuknya ya. Misal membakar kertas gitu ya, membakar kertas itu juga setelah menjadi abu tidak dapat kita berubah ke dalam bentuk kertas seperti awal. Intinya kalau di fisika dia bisa dirubah lagi gitu ya, contoh kayak di proses penguapan, pembekuan, kemudian ada proses mencair, membeku, terus mengkristal. Nah, itu seperti itu bisa ya, yang seperti kita belajar dulu waktu di SD ya, ada perubahan wujud materi, menguap, membeku, melarut, melebur, mengkristal, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi materi. Nah, dari materi ini kita akan membagi dia menjadi zat murni dan campuran gitu ya. Nah, dari klasifikasi bagan yang saya sampaikan ini, dari sebuah zat ini, ketika terjadi sebuah perubahan baik itu fisika maupun kimia yang berubah atau berpartisipasi, itu adalah unsur dan senyawa. Nah, kalau di campuran ini lebih kepada perubahan yang di fisika gitu ya, antara zat dan campuran. Nah, di campuran ini nanti dia terbagi lagi gitu ya, antara campuran homogen dan campuran heterogen. Cirinya kalau yang homogen ketika ada dua, namanya campuran ya, campuran kan berarti lebih dari satu gitu kan, minimal dua. Jadi kalau ada sebuah campuran air dengan gula misal, nah itu nanti dia masuknya homogen karena terjadi sebuah proses kalau kita aduk gitu ya, dia akan larut ya antara air dan gula. Akan tetapi ketika kita membuat campuran antara air dan pasir gitu kan, itu namanya adalah campuran heterogen. Di situ tidak akan muncul
jadi intinya kristal atau wujud dari pasir itu masih ada di dalam air, dia tidak bisa bersatu seperti itu. Nah, dari sini ini sudah ada perbedaannya ya antara zat murni dengan campuran seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di zat murni itu tadi perbedaannya kan ada unsur dan senyawa. Kalau unsur itu zat yang sudah tidak dapat diuraikan kembali gitu ya. Contohnya unsur dari oksigen, unsur dari hidrogen gitu ya. Jadi dia mungkin beda ya dengan atom. Jadi susunan dari sebuahnya atom, misal ada hidrogen gitu ya, atom hidrogen berkumpul banyak ya, itu namanya unsur hidrogen. Jadi bedanya unsur itu dia hanya terdiri dari satu jenis saja, tapi dia sudah tidak dapat diuraikan atau di apa ya, jadi sebuah proses perubahan zat dengan kimia sederhana seperti itu. Kemudian untuk campuran ini pasti harus ada dua unsur atau zat yang berlainan atau lebih ya. Kalau sama bagaimana Bu? Belum disebutnya namanya campuran, karena campuran itu harus dua zat atau dua unsur yang berbeda. Campuran tadi seperti yang saya jelaskan itu ada campuran homogen dan heterogen. Di sini ada penjelasan lebih lanjut dan diberi contoh campuran garam dengan merica gitu ya. Saya lanjutkan untuk atom dan molekul. Ini yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan ukuran dari sebuah unsur. Jadi ketika kita membahas tentang atom gitu ya, kalau dulu kan kita tahunya atom itu adalah zat atau partikel paling kecil yang dimiliki oleh suatu unsur gitu kan. Contoh adalah gula di situ. Gula itu ada apa saja? Gula kan CH3, C3, Ha6, O6 ya, itu unsur yang paling sederhana. Nah, artinya apa? Di situ ada campuran gitu kan, ada atom C, ada atom H, ada atom O yang dia bergabung bersatu di situ dengan ikatan-ikatan, baik itu ikatan kovalen, ikatan ionisasi gitu ya. Di situ bercampur menjadi satu. Nah, tugasnya si atom ini ketika kita mau membreakdown dari sebuah molekul kita jadikan sebuah atom, kita harus memisahkan mereka, harus kita filtrasi melalui sebuah proses, bisa proses pemanasan, bisa proses karakterisasi seperti itu bisa dilakukan dengan reaksi kimia begitu ya. Itu molekul. Nah, kalau atom itu kan sudah bagian yang paling kecil gitu ya. Atom itu sejarahnya itu A itu tidak, tomos itu dibagi, jadi tidak dapat dibagi, sehingga dari kata atom itu tadi yang digunakan oleh semua ilmuwan yang ada di dunia ini dan sepakati bahwa ketika kita ngomong ke atom berarti berbicaranya tentang partikel yang paling kecil dari sebuah unsur atau zat. Jadi kalau teman-teman mau tahu gitu ya, misal dari satu helai rambut kita itu dibagi menjadi 100.000 lagi, itu baru ukuran nano. Nah, ukuran nano dengan atom bagaimana Bu? Ya masih besar nano gitu ya, karena atom itu ya tidak dapat dibagi-bagi lagi gitu ya. Jadi nano itu sekecil itu masih banyak Bu atomnya ya, masih banyak sekali, karena di ukuran nano misal ada partikel nano dari Ag gitu ya, dari perak, itu kalau kita ambil 1 nano saja atau 1 unsur nano perak itu masih ada banyak atom yang ada di sana ya, jadi ukurannya paling kecil sekali. Nah, ini adalah perjalanan dari bagaimana menemukan atom ya, silahkan bisa dibaca sendiri mulai dari Dalton, mulai dari setelah itu ada J.J. Thomson, Rutherford gitu ya, sampai kuantum, bahkan sekarang di nano gitu ya. Nah, silahkan nanti bisa di ini kan materi akan saya upload dan teman-teman pada saat ini bisa melakukan diskusi dengan kelompoknya, silahkan dibuat. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan maksimal jam 6 sore nanti ya. Jadi silahkan di jam Bu Yulia mengajar nanti dari setengah 4 sampai jam 6, teman-teman bisa membuat ringkasan ya perjalanan dari
John Dalton itu menemukan apa, gambar atom itu gambar atomnya pada saat John Dalton seperti apa, sampai kepada kuantum maupun di nano itu dia menemukannya seperti apa, dan bentuk dari atom yang dia temukan itu seperti apa dari masing-masing penemu gitu ya, dari masing-masing perjalanan ahli menemukan atom seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan ya, jadi silahkan teman-teman membuat model atom ya, ditemukan siapa, menemukannya apa, dan diberi gambar seperti ini semua ya, dari semua yang ditemukan. Nah, ini ada sebuah perhitungan ya teman-teman, ketika kita di J. Chadwick tahun 32, bayangkan tahun 1932 saat ini sudah berkembang teknologi nano, ini kan sangat ketinggalan sekali ya, tapi tidak apa-apa, ini sekedar pengetahuan untuk teman-teman, untuk memahami gitu ya apa itu atom gitu. Misal ini ada sebuah atom dengan nomor atom 17 dan nomor massa 35. Nah, ternyata dari nomor ini nanti teman-teman akan minggu depan ya, kita akan belajar tentang sistem periodik unsur. Jadi kita masuk ke ranah kimia dulu gitu ya. Nanti insya Allah di pertemuan ini, insya Allah kita sudah 2 kali pertemuan sudah selesai ya. Minggu depan saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur, kemudian minggu depannya lagi tentang fisika. Jadi insya Allah sudah selesai. Nah, di ini ya, nomor ini Cl itu adalah klor gitu ya, simbol untuk klor. 17 berarti nomor atomnya 17, dimana ini menandakan jumlah elektronnya 17, jumlah protonnya 17. Apa itu elektron, apa itu proton? Elektron itu adalah muatan negatif yang dimiliki oleh sebuah atom, dan proton itu muatan positif yang dimiliki oleh sebuah atom. Jadi ini negatif, ini positif. Nah, nomor masanya itu nomor di dalam ini ya, masanya dia di dalam sebuah sistem periodik unsur itu berapa. Nah, dari sini diketahui 35 dan 17 kita bisa menentukan neutronnya. Neutron itu adalah yang di dalam inti gitu ya, itu adalah atom netral gitu ya, atom netral intinya seperti itu. Nah, silahkan nanti bisa digambarkan sendiri ya di dalam kelompok sampai atom Bohr, ditambah lagi nanti kuantum gitu ya. Nah, itu tadi untuk tugasnya yang hari ini. Nah, untuk yang energi saya akan bahas sekarang ya. Ini sebagai materi kita hari ini. Insya Allah sedikit saja untuk energi. Jadi untuk energi ini adalah kemampuan suatu benda atau sistem untuk melakukan kerja. Jadi ketika ada perubahan kimia, perubahan fisika, itu ada terjadi proses di sini gitu ya, namanya proses energi seperti itu. Nah, energi ini itu adalah digunakan untuk memindahkan materi dari satu tempat ke tempat yang lain. Energi ini dapat memiliki banyak bentuk ya, baik itu nanti dari gerakannya, dari panasnya gitu ya. Nah, dari faktor-faktor inilah yang dapat mempengaruhi energi itu bisa bergerak, bisa berubah seperti itu. Nah, ini adalah bunyi dari kekekalan energi ya, bahwasanya energi itu dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain, akan tetapi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan seperti itu. Mungkin teman-teman masih pernah dengar gitu ya, energi itu bisa berubah loh, tapi nggak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan seperti itu. Nah, energi potensial air atau di sini nanti ada kita nanti akan mempelajari tentang energi mekanik, energi kinetik, dan energi potensial. Intinya kita bahas di sini tentang hukum kekekalan energi ini bisa berlangsung. Nah, di sini di energi mekanik, energi dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik gitu ya. Nah, mekanik itu merupakan hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Itu namanya energi mekanik ketika dua energi ini dijumlahkan.
Ternyata bahwasannya setiap benda itu memiliki sebuah energi masing-masing gitu ya, energi potensial dan energi kinetik. Kalau potensial itu energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Kalau di energi kinetik, energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Di sini yang mempengaruhi adalah massa dan kecepatan. Kalau yang di sini yang mempengaruhi adalah massa dan ketinggian. Nah, untuk rumus dari energi potensial itu adalah megah gitu ya. MGH. M massa, G besar gravitasi, H ketinggian. Kalau energi kinetik itu maaf 2 kali gitu ya. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. V-nya adalah gerak kecepatan ya, dengan satuan meter per sekon. Nah, selanjutnya di sini ada energi panas, ada energi magnetik, ada energi listrik. Nah, silakan, ada energi nuklir, matahari, itu silakan bisa dibaca sendiri oleh teman-teman mahasiswa di sini. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, mungkin nanti minggu depan kita akan belajar di materi ini ya, tabel periodik unsur dan persamaan kimia di bab ke-7. Setelah itu nanti kita akan membahas yang fisika gitu. Oke, terima kasih. Mungkin nanti ada PR ya untuk yang tadi hitungan MGH dan MV kuadrat itu nanti akan saya carikan dulu soalnya. Nanti silakan bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa. Dan itu untuk PR minggu depan ya. Yang hari ini diskusi tentang berkelompok ya, menggambar tadi untuk model atom, penemunya siapa, dia menemukan teori apa, dan gambar atomnya seperti apa. Itu dikumpulkan hari ini jam 6, dan nanti akan saya carikan lagi soal untuk dikumpulkan minggu depan secara individu. Begitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.